Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bapak di dalam kelas Matematika Peminatan kelas 11. Lagi-lagi matematika lagi dan lagi ya. Matematika lagi, matematika nagih bersama Pak Apri. Nah, di hari yang cerah ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran melalui video ini. Nah, bersama kita akan belajar matematika dengan materi pembagian suku banyak. Nah, sekarang kita akan masuk ke standar kompetensi, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Standar kompetensi yang akan kita pelajari adalah menggunakan aturan suku banyak dalam penyelesaian masalah. Kemudian kompetensi dasarnya, setelah mempelajari ini, siswa-siswi bisa menggunakan algoritma pembagian suku banyak untuk menentukan hasil bagi dan sisa pembagian. Sedangkan tujuan pembelajaran dari pembelajaran di video ini adalah yang pertama, siswa dapat menggunakan algoritma pembagian suku banyak untuk menentukan hasil bagi dan sisa pembagian dengan pembagian bersusun. Yang kedua, siswa dapat menggunakan algoritma pembagian suku banyak untuk menentukan hasil bagi dan sisa pembagian dengan pembagian metode Horner nih harusnya deh. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian materi. Secara garis besar, materi yang akan kita pelajari yaitu pembagian suku banyak dengan dua cara, yaitu yang pertama cara bersusun dan yang kedua adalah metode Horner. Nah, materi selanjutnya yang kita pelajari adalah pembagian suku banyak dengan pembagi berbentuk linear. X kurang K dan AX kurang B. Yang kedua, pembagi berbentuk kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Selanjutnya, hubungan antara yang dibagi, pembagi, hasil bagi, dan sisa pembagian. Jadi siswa-siswi mengetahui hubungan dan apa yang dimaksud dengan yang dibagi, pembagi, hasil bagi, dan sisa pembagian. Nah, di sini akan diberikan pembagian sederhana bersusun ke bawah. Contohnya 7 dibagi 2. Nah, 7 di sini adalah sebagai yang dibagi. Kemudian 2 itu adalah pembagi dan 3 adalah hasil bagi. Kemudian 1 ini adalah sisa dari pembagian. Nah, kemudian 8 dibagi 2. Yang dibagi adalah 8. Pembaginya adalah 2. Hasil baginya adalah 4. Dan sisanya 0. Nah, berarti ini habis dibagi. Ya. Nah, dari gambar yang pertama, 7 itu sama dengan 2 kali 3 ditambah 1. Gambar yang kedua, 8 sama dengan 4 kali 4 ditambah 0. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa pembagian. Nah, sama halnya dengan pembagian suku banyak berbentuk linear. X min K dan AX tambah B. Jadi pembagi suku banyak dengan X min K, hubungan antara yang dibagi, pembagi, hasil bagi, dan sisa pembagiannya adalah yang dibagi atau suku banyak sama dengan X min K atau pembagi suku banyaknya dikalikan dengan hasil bagi ditambah sisa.
Oke, pembagian suku banyak berbentuk linear X min K dan AX tambah B dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan cara biasa dan juga dengan cara metode Horner. Nah, pembagi suku banyak dengan pembagi berbentuk kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C untuk A tidak sama dengan 0. Nah, ini bisa diselesaikan dengan cara pembagian bersusun dan juga metode Horner. Ya, jadi di sini A tidak sama dengan 0 agar persamaan ini berbentuk kuadrat, pembaginya berbentuk kuadrat. Karena jika A sama dengan 0, nah itu sama dengan linear berarti. Nah, jadi hubungannya adalah Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C dikalikan dengan hasil baginya ditambah dengan sisa pembagiannya, yaitu Px ditambah G. Nah, jadi di sini bisa dilihat adalah derajat yang dibagi itu lebih besar daripada derajat pembagi. Nah, derajat pembagi lebih besar dari derajat hasil bagi. Nah, kemudian derajat hasil bagi besar dari atau sama dengan derajat sisa. Nah, jadi nanti lebih jelasnya kita bisa melihat contoh soal. Pembagi suku banyak dengan AX tambah B dengan menggunakan cara Horner. Nah, secara umum pembagian suku banyak oleh AX tambah B atau AX min B dengan cara Horner dapat dilakukan dengan kaidah. Jika pembagiannya AX tambah B, faktor pengalih terhadap koefisien suku banyaknya adalah min B per A. Nah, jadi caranya adalah dengan membuat pembagi ini menjadi 0. Nah, sehingga X-nya sama dengan min B per A. Nah, jika pembaginya X plus K, faktor pengalih terhadap koefisien suku banyaknya adalah min K. Nah, caranya adalah dengan membuat pembagi ini X min K menjadi sama dengan 0. Nah, sekarang Bapak akan memberikan contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini soalnya adalah tentukan hasil bagi, sisa pembagian, dan hubungan yang dibagi, hasil bagi, pembagi, sisa pembagian dari soal berikut. X pangkat 3 dikurang 11X ditambah 10 dibagi X min 5. Nah, ini harus diselesaikan dengan dua cara, yaitu metode pembagian biasa bersusun ke bawah dan juga dengan metode Horner. Dengan pembagian bersusun atau biasa memanjang ke bawah. Nah, soalnya adalah X pangkat 3 dikurang 11X ditambah 10 dibagi dengan X min 5. Nah, pertama kita lihat dulu untuk pembagi itu pangkatnya itu adalah pangkat 1, sedangkan yang dibagi itu pangkat 3, berarti hasil baginya adalah X pangkat 2. Nah, kemudian X pangkat 2 dikalikan X min 5, jadinya adalah X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat. Nah, kemudian dikurangkan min 11X dikurang min 5X kuadrat. Jadi hasilnya adalah 5X kuadrat dikurang 11X, kemudian plus 10-nya turun. Nah, dari 5X kuadrat dikurang 11X ditambah 10 dibagi X min 5 hasilnya adalah 5X. Kemudian dikalikan X min 5 hasilnya menjadi 5X kuadrat dikurang 25X.
Kemudian dikurangkan, hasilnya adalah 14x ditambah 10. Nah, kemudian dibagi dengan x min 5, hasilnya akan 14. 14 dikali x min 5, hasilnya adalah 14x min 70. Nah, kemudian dikurangkan, dan sisanya adalah 80. Nah, hasil baginya adalah x kuadrat ditambah 5x plus 14, sisa pembagiannya adalah 80. Nah, sehingga hubungannya seperti yang ada di materi tadi, fx sama dengan x min k dikali hasil pembagiannya ditambah sisa pembagian. Nah, itu dia. X pangkat 3 dikurang 11x ditambah 10 itu sama dengan x min 5 dikali x kuadrat ditambah 5x tambah 14 ditambah 80. Nah, dengan menggunakan cara Horner atau skema. Nah, secara umum pembagian suku banyak fx oleh x min k atau x plus k dengan cara Horner dapat dilakukan dengan kaidah x pangkat 3 dikurang 11x ditambah 10 dibagi x min 5, berarti faktor pengalinya adalah 5. Nah, kita buat pembaginya ini sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan 5. Nah, kita tentukan koefisien x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, dan ini adalah koefisiennya. Nah, 5 di sini adalah faktor pengalih yang kita dapat dari pembagi ini. Nah, koefisien yang pertama adalah koefisien dari x pangkat 3 yaitu 1, koefisien dari x pangkat 2 0 karena tidak ada yang pangkat 2, x pangkat 1-nya adalah min 11, dan koefisiennya adalah 10 konstantanya. Nah, kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah menurunkan 1, kemudian 5 dikalikan 1 hasilnya adalah 5. Nah, kemudian dijumlahkan, nah, hasilnya adalah 5. Kemudian 5 kali 5 hasilnya adalah 25 di sini. Kemudian dijumlahkan lagi, hasilnya adalah 14. Kemudian 14 ini dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 70. Nah, kemudian 10 tambah 70 sama dengan 80. Nah, jadi 80 ini adalah sisa pembagian dari x pangkat 3 dikurang 11x ditambah 10 dibagi dengan x min 5. Oke, supaya lebih paham lagi, kita coba contoh soal lagi, soal yang kedua. Ini tentukan hasil bagi dan sisa pembagian berikut. X pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 3x min 15 dibagi x tambah 3. Nah, ini dengan cara pembagian bersusun biasa, memanjang ke bawah. Nah, x plus 3 adalah pembaginya, yang dibagi adalah x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 3x min 15. Nah, ini kita bisa lihat yang dibagi ini adalah faktor pangkat terbesarnya adalah pangkat 3, sedangkan pembaginya adalah pangkat 1. Nah, jadi hasilnya di sini adalah pangkat 2. Jadi di sini adalah x kuadrat. Kemudian x kuadrat ini dikalikan dengan x plus 3, hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. Kemudian dikurangi, hasilnya menjadi 3x kuadrat ditambah 3x dikurang 15.
hasilnya adalah 3x. 3x dikalikan x plus 3 hasilnya adalah 3x kuadrat ditambah 9x. Nah, ini dikurangkan hasilnya menjadi minus 6x minus 15. Nah, ini berarti minus 6x minus 15 dibagi x plus 3 hasilnya adalah minus 6. Nah, minus 6 dikalikan x plus 3 hasilnya menjadi minus 6x minus 18. Jadi menyisakan 3. Nah, jadi hasil baginya adalah x kuadrat ditambah 3x min 6 dan sisanya adalah 3. Nah, jadi diperoleh hasil baginya x kuadrat ditambah 3x minus 6 dan sisa pembagiannya adalah 3. Nah, dengan cara Horner berarti faktor pengalihnya ya terhadap koefisien-koefisien itu adalah min 3 karena kita membuat pembagi ini menjadi 0 sehingga x-nya sama dengan min 3. Nah, kemudian kita susun seperti yang tadi, minus 3 ada berada di sebelah kiri, kemudian kita susun koefisien-koefisiennya dari pangkat yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, koefisien pangkat 3 di sini adalah 1, yang pangkat 2 adalah 6, yang pangkat 1 adalah 3, dan yang suku tetap itu adalah negatif 15. Nah, maka pertama adalah 1 turun ke bawah, kemudian negatif 3 dikalikan 1 hasilnya negatif 3, kemudian 6 dikurangi 3 hasilnya adalah 3, kemudian min 3 dikali 3 hasilnya adalah 9, negatif 9. Nah, negatif 9 ditambah 3 hasilnya negatif 6, kemudian negatif 6 dikalikan negatif 3 hasilnya adalah 18. Nah, ini sisanya adalah 3. Nah, jadi cara yang berbeda ini memberikan hasil yang sama, yaitu cara bersusun ke bawah dan cara metode Horner. Nah, ini adalah contoh soal dari pembagian suku banyak oleh pembaginya bilangan kuadrat. Nah, di sini 2x pangkat 3 ditambah 3x ditambah 6 dibagi dengan x kuadrat ditambah x plus 1. Nah, di sini pangkat terbesarnya adalah pangkat 3. Sedangkan di sini pembaginya adalah pangkat 2. Nah, ini akan memberikan hasil di sini adalah tinggal dikurangi saja ini. Pangkatnya 3, di sini 2, berarti menyisakan x1 ya. Sedangkan koefisiennya di sini ada 2. Nah, berarti memberikan hasil 2x. Nah, 2x dikalikan dengan x kuadrat ditambah x min 1, hasilnya menjadi 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 2x. Kemudian dikurangi, hasilnya menjadi min x kuadrat ditambah 5x plus 6. Nah, di sini bisa dilihat adalah hasilnya min x kuadrat dibagi x kuadrat. Nah, ini akan menghasilkan min 1. Ya, min 1, kemudian dikalikan hasilnya min x kuadrat min x plus 1. Kemudian dikurangi lagi, hasilnya menjadi 6x plus 5. Nah, jadi 6x plus 5 di sini adalah sisa pembagiannya, sedangkan hasil baginya adalah 2x min 1. Oke, semuanya sudah. Sekarang
kurang afdol rasanya jika kita tidak latihan. Nah, kita akan latihan. Mari siapkan kertas dan juga penanya untuk latihan. Oke, latihan yang pertama, tentukan hasil bagi, sisa pembagian, dan hubungan di antara ketiganya. Pertanyaannya adalah X pangkat 3 dikurang 11X ditambah 10 dibagi X min 5. Nah, silakan dikerjakan dengan dua cara, yaitu pembagian bersusun, memanjang ke bawah, dan juga dengan metode Horner. Kemudian soal yang kedua, tentukan hasil pembagian, hasil bagi, sisa pembagian, dan hubungan yang dibagi, hasil bagi, pembagian, dan sisa pembagian dari soal berikut. 3x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat dikurang 2x ditambah 5 dibagi x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Nah, kerjakan dengan dua metode tadi, pembagian bersusun dan juga dengan metode Horner. Nah, kita sudah sampai di penghujung video. Kiranya melalui video ini anak-anak terberkati. Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati.